أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diperkenan untuk berkumpul kembali di majelis ilmu Selapanan Selasa Wage. Rebo Wage, malam Rebo Wage, tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah-hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini seharusnya yang mengisi adalah Bapak Sumanto nggih. Tapi qadarullah beliau pas berhalangan, tadi ditelepon Mas Lari kok mengabarkan katanya sedang sakit atau pusing-pusing, jadinya belum bisa membersamai kita dalam majelis ilmu ini. Makanya tadi Mas Lari telepon minta tolong diganti. Pasti kemarin juga pas Sabtu malam minggu kemarin kan harusnya juga jatah saya ngisi di sini gitu. Tapi kebetulan pas ada acara di Grebek Sari juga, acara pemuda, jadi izin tidak bisa mengisi. Nah, pas dari ukuran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas suatu sifat, ya, suatu sikap yang merupakan salah satu sikap yang menjadi asal-usul segala kerusakan. Hampir seluruh kerusakan agama maupun kerusakan di dunia ini muncul dari sikap ini. Kita terus dulu, oke, ya Allah. Ngapunten biasanya udah biasa. Oh, Mas tadi langsung on. Langsung dipin, oke. Nah, surat apa biasa? Nggih pun. Ngapunten, botong kertas biasanya. Nggih. Nek biasanya tadarus nggih mboten monggo kita mulai dengan tadarus terlebih dahulu nggih. Pembukaan kertasane mboten penak. Nggih. Sampai surat apa terakhir? Al-Hajj ayat Al-Hajj surat 22 nggih ayat pinten? 47. Oke. Niki makroe sampai ayat berapa niki kalau bener makro niki? Setunggal makro atas ayat pinten? Kalau makroe mboten enten makro niki Qur'ane. Nggih, mesti 47 makro selanjutnya sampai ayat berapa terakhirnya? 60. 55. Kok pendek banget? 47 sampai
57. Pendek banget tapi nggih. Sampai 64 kon. Oke, pas. Berarti makro yang kedua nggih. Berarti 47, maka kita baca sampai ayat 64 nggih. Oke, kita mulai bareng-bareng bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka bil 'adab. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih. Wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Fatuhbita lahu qulubuhum wa inna Allaha
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah sudah kita baca ya, 2 halaman pas. Oh, ban ini langsung mulai biasa nih. Soalnya anu ning ngaji benten-benten nggih Bu nggih ngapunten. Jaran sing ngagem baca Quran contoh nggih boten. Kesupen kalau nek mriki niku biasanya baca Quran. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita melanjut tadi nggih sudah sempat buka bahwa ada satu sikap yang menjadi sumber, yang menjadi akar dari segala kerusakan, baik kerusakan di dunia maupun kerusakan di dalam agama. Sikap apakah itu?
itulah yang dinamakan sikap gulu. Ngertos Pak gulu Pak? Pernah dengar kata gulu? Belum? Nah, nek gulu niku secara bahasa artinya adalah berlebih-lebihan. Jadi kalau dalam Islam, gulu ini merupakan salah satu sikap yang sangat dilarang dalam segala hal, ya. Baik dalam urusan dunia, terutama dalam masalah agama. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa alghaw fid din, bahwa jauhilah sikap gulu atau melampaui batas dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sungguh sikap gulu itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Al-ghaw fid din, karena mereka itu gulu dalam masalah agama. Jadi gulu ini memang sumber kehancuran dari umat-umat sebelum kita. Gulu ini yang mendorong kepada kesyirikan, mendorong kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan. Itu awalnya dari sikap gulu tadi. Dan dalam Islam, ya, ketika kita membahas gulu, ada beberapa bentuk gulu ini, ya, supaya kita tahu sebenarnya yang disebut berlebihan seperti apa sih? Ya, yang disebut melampaui batas itu seperti apa? Yang pertama adalah tanatuh atau sikap berlebih-lebihan atau ekstrim, ya, yang di luar kebiasaan. Contohnya, nah ini ada kisah salah seorang tiga orang sahabat. Ini tiga orang ini datang kepada istri Nabi, kemudian bertanya, wahai Ummul Mukminin, ibadah Rasulullah itu seperti apa sih? Ya, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana? Maka diceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah, sholatnya Rasulullah, puasanya Rasulullah. Nah, tiga orang ini mikir, lah Rasulullah saja yang orang paling sempurna, yang dijamin masuk surga, itu saja beribadah seperti itu, apalagi kita yang penuh dosa, berarti harus lebih banyak beribadah. Akhirnya orang yang pertama itu bilang, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tanpa tidur. Yang orang kedua bilang, saya akan berpuasa terus menerus tanpa berbuka. Nah, yang ketiga berkata, saya tidak akan menikah selama-lamanya, karena pikirannya wanita itu kan pernikahan menjauhkan dari ibadah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar tentang tiga orang ini, beliau bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Ya, maksudnya tentang tadi niat beribadah yang berlebihan tadi. Adapun diriku, ya, demi Allah Azza wa Jalla, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepadanya. Tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku sholat dan aku juga tidur. Serta aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golongan. Maka di sini Rasulullah SAW menegur keras, ya, sahabatnya yang mereka itu berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi yang sholatnya berlebihan sampai meninggalkan kewajibannya yang lain. Jadi kalau orang yang sholat gak beristirahat, orang yang berpuasa tanpa berbuka,
orang yang tidak menikahi wanita itu kan berarti dia itu melaksanakan kewajibannya beribadah tapi meninggalkan kewajibannya kepada dirinya sendiri. Karena kan tubuh kita itu juga butuh istirahat, butuh tidur, butuh makan, butuh kepada pasangan hidup. Kalau tidak dipenuhi berarti kita zalim kepada tubuh kita. Dan itu tidak boleh walaupun alasannya untuk beribadah. Ini contoh bagaimana sikap berlebihan. Atau yang kedua, sikap tasyadud atau memberat-beratkan diri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashdatu ala anfusikum." Ya, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri. Fayashuddatullahu alaikum, sehingga Allah azza wa jalla akan memberatkan dirimu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Innad dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dina illa ghalabahu. Dan tiada seorang yang mencoba mempersulit diri dalam agama ini melainkan ia pasti akan gagal. Jadi agama itu mudah sebenarnya. Dan harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa apa yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah ya sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah memaksakan diri. Yang sholat yang bisa berdiri ya dengan berdiri, gak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan berbaring, gak bisa berbaring bisa dengan terlentang isyarat mata, cukup. Yang puasa gak bisa puasa Daud, puasa Senin Kemis, gak bisa Senin Kemis puasa Ayamul Bid, gak bisa Ayamul Bid ya puasa pas Syawal, gak bisa Syawalan tok ya udah puasa wajib saja. Puasa wajib boten saged bayar fidyah. Bayar fidyahnya nggak bisa dibayarin orang lain. Kan mudah sekali. Agama itu mudah bagi yang benar-benar melaksanakannya. Maka tidak usah memberat-beratkan diri sendiri. Yang tidak mampu berinfak, ya sudah tidak usah memaksakan diri untuk berinfak sampai ngutang-ngutang untuk sedekah, untuk berinfak, kan tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dari ghulu adalah tidak, yaitu melampaui ketentuan syariat. Jadi disebut melampaui batas. Apa batasnya? Batasnya adalah syariat. Ketika syariat sudah menentukan ini loh yang harus dikerjakan, kalau kita menambahi atau mengurangi itu yang tidak boleh dilakukan. Contohnya Allah katakan kita disuruh sholat maghrib 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat, nggak usah jadi 4 rakaat. Disuruh sholat 5 waktu, ya nggak usah ditambah jadi 6 waktu. Disuruh puasa Ramadan 1 bulan, ya nggak usah ditambah jadi 2 bulan. Puasanya dari fajar sampai maghrib, nggak usah ditambahi sampai isya. Jadi Allah sudah menetapkan aturannya, batasannya, yaitu yang tidak boleh dilanggar. Atau melanggar batasan-batasan dalam bentuk hal-hal yang diharamkan, ya. Melakukan hal-hal yang haram, yang melanggar syariat. Maka syama'a rahimani wa rahimakumullah, maka inilah ya, sikap guru ini benar-benar dalam Islam itu benar-benar tidak diperbolehkan dalam segala apapun.
Ya, bisa gulu dalam masalah keyakinan. Ya. Ini yang seringkali mendorong orang-orang untuk berbuat kemusyrikan. Ya. Orang-orang itu ketika berbuat syirik itu awalnya dari gulu. Contohnya kaum Nabi Nuh, ya. Itu kaum Nabi Nuh itu orang-orang yang pertama kali menyekutukan Allah. Apakah tiba-tiba langsung menyembah berhala? Bukan, Pak. Kisahnya bagaimana? Pertama itu di masa Nabi Nuh itu ada 5 orang soleh, ya, yang paling soleh di antara kaumnya. Kemudian tiba-tiba suatu hari 5 orang ini meninggal secara bersamaan. Akhirnya para kaumnya itu karena bersedih hati dengan kematian 5 orang soleh tadi, berembuk. Wah, ini supaya kita mengingat kesolihan mereka, mengingat kebaikan mereka, supaya menjadi motivasi kita untuk beribadah. Akhirnya dipajanglah patung, dibuatkan patung, ditaruh di tempat ibadah. Ini godaan syaitan mulai dari situ. Sikap gulu kepada orang-orang soleh. Awalnya cuma ngasih patung, lama-lama minta wasilah. Wah, ini kayaknya kalau orangnya ini orang soleh berarti bisa menjadi perantara. Ini kalau saya doanya itu lewat dia, insya Allah akan lebih diijabahi. Itu terus. Lama-lama nggak hanya minta wasilah, langsung minta sama berhalanya, minta sama orang solehnya. Nah, kalau sudah seperti ini, jatuhlah kepada kemusyrikan. Itulah bagaimana kemusyrikan itu pertama kali muncul di muka bumi ini. Lewat apa? Lewat gulu. Ketika dia berlebihan dalam mencintai orang soleh, ya, dalam memuji mereka, dalam menghormati mereka, akhirnya membuat mereka sesat, membuat mereka melakukan dosa yang paling besar, yaitu perbuatan kemusyrikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi perlu kita catat bahwa ketika kita menjauhi gulu, ya berlebih-lebihan dalam bentuk yang ekstrim kanan ya. Tapi juga kita harus jauh dari berlebih-lebihan yang bentuknya taksir atau melonggar-longgarkan diri. Ini kadang-kadang tipu daya syaitan itu luar biasa gitu. Kalau tidak bisa diajak kepada ibadah yang berlebihan, maka coba ditarik kepada dia itu jadi malas beribadah. Jadi sama-sama buruk, ya. Beribadah yang berlebihan jumlahnya atau kurang jumlahnya itu sama-sama tidak boleh. Nah, itu biasanya orang itu dibuat malas, ya, karena takut, wah ini kan nanti kalau saya beribadah ini kan ibadah yang berlebihan. Wah, kalau saya beribadah katanya kan ibadah semampu saya. Ini kan saya tidak mampu. Ya, makasih Pak. Belum dicoba saja sudah bilang tidak mampu. Wah, saya kan tidak mampu sholat, saya tidak mampu puasa, padahal belum pernah nyoba, belum pernah dikerjakan, langsung bilang tidak mampu. Ini seperti ini juga tidak boleh. Ya. Jadi berlebih-lebihan itu tidak boleh, berkurang-kurangan, ya, berlonggar-longgar, bermalas-malasan itu juga tidak boleh. Islam itu tempatnya itu di tengah. Umatan wasaton, umat yang di tengah. Jadi tidak berlebih-lebihan, ya, tidak terlalu kanan, juga tidak terlalu kiri. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita juga jangan terjebak kepada orang-orang yang mereka itu mengatakan gulu, mengatakan berlebih-lebihan kepada orang yang beribadah. Pernah nggak Bu? Ya, ada orang yang kalau orang berjamaah disebut berlebihan. Ada nggak? Kalau menutup aurat disebut berlebihan. Kalau wah Mas kok
ngutang kok nggak mau yang riba, nggak mau ke bank, sok suci ya, sok alim, kok apa sebegitunya gitu ya. Mas kok nggak mau kok nggak mau pakai celana pendek, kok nggak mau lepas jilbab, ya kok ekstrim banget, gitu ya. Kan sering ya kita mendapati kalau orang yang taat beribadah, orang yang mengikuti syariat malah disebut sebagai ekstremis, ya, sebagai fundamentalis, orang-orang yang terlalu berlebihan dalam agama. Dan ini pemahaman yang harus kita koreksi. Dan ini biasanya dilontarkan oleh orang-orang liberal ya, yang berusaha menghancurkan agama Islam, berusaha mencampurkan agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Maka batasannya apa? Tadi batasannya adalah syariat. Maka selama dia masih di dalam syariat, ya tidak boleh disebut sebagai orang yang ekstrim, melampaui batas, tidak boleh. Contohnya memelihara jenggot. Kadang ibu orang yang jenggot dianggap sebagai teroris. Bahkan ada yang bilang, ini mohon maaf, ini mengutip salah satu tokoh ya. Katanya orang itu makin panjang jenggotnya makin bodoh orangnya. Ada bu bilang seperti itu. Padahal jenggot itu sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa salah satu fitrahnya orang muslim adalah mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Ya pasti kalau yang memang dikaruniai jenggot ya dipelihara, ya dirapikan ya rapikan, tapi tetap dipelihara. Kalau yang nggak punya jenggot bagaimana? Ya namanya nggak punya jenggot ya nggak apa-apa. Namanya juga tidak dikasih ya, tidak usah memaksa tadi. Tapi tidak boleh diejek ya. Kalau orang yang berjenggot tidak boleh diejek, tidak boleh dihina tadi. Atau orang yang berjilbab diajak jadi ninja. Orang yang bercadar dipanggil kotak pos. Enten Pak. Naudzubillah minta. Tidak boleh seperti itu. Orang yang nggak mau pacaran dianggap kampungan, ketinggalan zaman. Orang yang nggak mau dangdutan dianggap kurang pergaulan. Ini stigma ini seperti ini yang harus kita singkirkan dari pikiran kita. Jangan sampai kita melabeli ketaatan, kita melabeli kesolihan dengan sebutan berlebih-lebihan tadi. Ya. Jadi memang sikap berlebihan itu dilarang. Tapi jangan sampai kita mengatakan orang yang beribadah sebagai orang yang berbuat gulu tadi, sebagai orang yang berlebihan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kenapa kok ada orang yang seperti itu, yang mengatakan ibadah sebagai berlebihan itu biasanya karena memang kurang ilmu ya, kurang menuntut ilmu, kurang ilmu agama ya, akalnya masih kurang, dan dia itu mengatakan seperti itu berlandaskan kepada hawa nafsunya, kepada akalnya yang terbatas. Maka kita tidak boleh. Bagaimana kita menilai apakah perbuatan itu ghulu atau tidak? Kita nilai berdasarkan syariat Islam, berdasarkan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau masih dalam batasan, boleh berarti. Apapun itu insya Allah masih boleh. Tapi begitu keluar dari batasan, walaupun itu sepertinya masuk akal, walaupun itu sepertinya bisa diterima oleh perasaan kita dan akal kita, tetap itu tidak boleh dilakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita tahu mengenai larangan ghulu, maka apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kita tidak terjebak pada sikap ghulu tersebut?
Yang pertama adalah tentu dengan menuntut ilmu. Ini penting. Karena bagaimana kita bisa tahu apakah perbuatan kita itu perbuatan yang hulu atau perbuatan yang masih dalam koridor syariat? Tentu harus belajar dulu tentang syariat supaya kita tahu batasan-batasan syariat itu apa saja. Ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan, ini yang masih wajar, ini yang sudah berlebihan. Taunya dari mana? Ya dari belajar terlebih dahulu. Makanya para ulama itu menekankan al-ilmu qablal amal. Sebelum beramal penting untuk cari tahu terlebih dahulu. Karena tanpa ilmu, hakul yakin amalnya pasti tersesat. Ibarat kata kita mau jalan, misalkan kita mau ke Semarang tapi tidak tahu jalan. Akhirnya gimana, Bu? Nyasar. Mau ke Semarang nyasar sampai Geringsing, bablas sampai Cirebon. Kenapa? Karena dia tidak persiapan, tidak tidak cari jalannya dulu. Sama kalau kita beramal, tapi kita tidak belajar rambu-rambunya, tidak belajar arahnya yang benar kemana, pasti akan tersesat juga. Ya, tersesat ke bid'ah, tersesat ke perbuatan haram, tersesat ke hulu, bahkan naudzubillah bisa tersesat ke perbuatan syirik. Makanya sebelum amal apapun itu, baik dalam ibadah maupun muamalah, belajar dulu. Mau sholat, kita harus tahu fikih sholat, tata cara sholat bagaimana. Mau puasa, tata cara puasa bagaimana. Mau zakat, zakat dan sedekah yang benar bagaimana. Kita mau belajar, mau sekolah, mau jual beli. Nah, jual beli yang benar bagaimana, yang enggak boleh seperti apa, barang yang boleh dan tidak boleh bagaimana, transaksi yang boleh dan tidak boleh seperti apa. Itu harus kita pelajari dulu. Jadi tahu do and don't-nya. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dan yang kedua, kalau kita tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu, kalau enggak paham, carilah bertanyalah, minta informasi kepada orang yang lebih tahu, kepada orang yang ahli. Ya mungkin kita tidak semua orang bisa paham manhajus salikin, bisa paham fikih imam madhab, bisa paham seluruh fikih sholat, fikih puasa, hafal tentang fikih zakat. Kan tidak semua orang seperti itu. Maka bagaimana kalau orang-orang yang awam, ya orang-orang yang belum sempat belajar, ya kita tanya kepada orang-orang yang ahli, kepada ustadz, kepada kiai, kepada syekh. Ustadz, mohon maaf kalau untuk sholat bagaimana urutannya, tata caranya, apa yang harus dilakukan. Kalau memang kita tidak bisa mencari tahu sendiri, maka kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Mau jual beli Ustadz, ini saya mau buka bisnis. Nah, bisnis yang benar itu seperti apa? Apa yang nggak boleh dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya sedang kerjasama, boleh nggak tipu-menipu misalnya? Bikin kontrak yang bisa dimanipulasi, ya. Atau mungkin ketika bisnis menggelapkan uang itu bagaimana? Tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah ya dua cara supaya bagaimana kita itu agar terjaga dari sikap guru tadi. Dan memang ini harus kita benar-benar perhatikan nih Bapak Ibu. Karena kalau kita terjebak dalam sikap guru, ini yang tadi
saya bilang akan menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang lebih besar. Orang yang hulu dalam ibadahnya ya, pasti akan membuat dia mendolimi dirinya, mendolimi keluarganya, jatuh dalam perbuatan bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah itu pikirannya apa? Kan yang dia pikir, wah ini kan baik, ini kan ibadah. Saya tahu ibadah saya kurang, makanya saya tambah ibadahnya. Tapi sayangnya karena dia nggak punya ilmu, dia nggak punya bekal, akhirnya menambah ibadah dengan ibadah yang tidak diajarkan. Dari sikap guru tadi, orang yang berlebihan dalam menghormati orang soleh, dalam menghormati para wali, menghormati ustadz-ustadznya, bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Mulai dari syirik kecil bahkan bisa sampai syirik besar. Syirik besarnya bagaimana? Nah, ini orang-orang yang mohon maaf kalau apa-apa, butuh apa-apa, bukannya datang ke masjid minta sama Allah, malah mintanya sama kuburan wali. Kan orang mohon maaf nek misalnya orang-orang sing ziarah ke makam para wali niku Bang. Niatin apa saja nih? Kinten-kinten. Tujuane napa? Nek ditanya tuh tujuane napa? Nek tujuane kan ziarah itu kata Rasulullah, apa tujuan ziarah yang paling utama? Dzikrul maut, agar ingat mati. Nah, nek ingat mati kan teng pemakaman bungkaran kan sakit nggih. Langsung datang itu kuburan banyak langsung ingat mati. Enggak usah jauh-jauh sampai Jawa Timur, sampai Jawa Barat. Namun mau ingat mati ada ngeluarin uang sampai puluhan juta. Dua mau jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan ya mau jalan-jalan teng taman, ya, jalan-jalan ke taman tempat wisata, ya, ke gunung-gunung, lihat pemandangan, jalan-jalan ke malah ke kuburan, lihat apa Pak kuburan? Lihat makam. Nek mau minta doa, lah minta doa kan di masjid itu kan lebih afdol. Kalau makam wali apa yang membuat makam wali itu lebih dijabahi? Kan mboten enten. Malah lebih afdol kalau dia itu doanya di masjid, di rumah Allah, langsung sama Allah, berhadapan dengan Allah. Akhirnya apa? Ya alasannya paling tadi, mau minta berkah, yang ngalap minta wasilah sama penghuni kubur. Padahal kalau minta berkah itu tidak boleh kepada orang mati. Kata Rasulullah itu wasilah, ya minta berkah, minta wasilah itu cuma boleh kepada 3. Yang pertama minta wasilah dengan nama-nama Allah. Ya Allah, dengan namamu, dengan sifatmu aku memohon ini, boleh. Ya. Misalnya kalau kita mau minta rezeki, ya Allah, karena Engkau yang Maha Rizki, ya, dengan namamu yang Maha Rizki, aku meminta ini. Ya Allah, dengan namamu yang Maha Kuasa, aku minta ini, boleh. Yang kedua, minta wasilah dengan amal soleh. Amal soleh kita, boleh itu. Ya Allah, saya kan tadi itu sudah berbuat soleh, saya sudah membantu orang tua, mbok tolong saya dibantu. Ya Allah, dengan amal kemarin saya sudah menyantuni anak yatim, mohon dengan amal soleh ini doa saya itu lebih dimudahkan, usaha saya lebih dilancarkan. Itu boleh. Dan yang ketiga, minta wasilah kepada orang soleh yang masih hidup. Boleh datang kepada Pak Manto, mohon maaf, saya minta tolong didoakan. Atau ke Mas Lari, ini saya ada hajat, minta tolong didoakan. Boleh seperti itu. Tapi nek minta tolong kepada orang mati, lah orang mati itu saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lah kok kita malah minta tolong sama mereka?
Hatta kepada Rasulullah pun boten pareng. Datang di Masjid Nabawi, di Raudhah, kemudian memohon. Doanya bukan sama Allah, malah sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan sama Allah. Boten pareng seperti itu. Mau minta langsung sama Allah. Gak usah pakai perantara orang mati. Gak akan nyampe. Mereka sendiri saja tidak bisa menolong dirinya. Jadi kok malah diminta menolong kita. Makanya di salah satu kerja di Arab Saudi itu ada polisi askar gitu. Itu salah satu tugasnya itu menghalangi orang-orang yang gulu tadi, yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Karena banyak Bu, ya orang yang kalau pas lewat makam Nabi itu berusaha untuk mencium pagernya, berusaha untuk melemparkan surat, ya, berusaha untuk ngusep-ngusep pager. Nah, itu diusir tuh sama askar. Atau pas ke makam Baqi, kalau enten ada orang pernah lihat itu orang Pakistan, orang-orang daerah India itu karena ingin berdoa itu ya, berdoanya benar-benar berdoa, tapi berdoanya bukan malah ngadep kiblat, malah ngadep ke kuburan. Akhirnya itu diseret sama askarnya, disuruh pergi nggak mau, diusir nggak mau, akhirnya diseret, dikeluarin, diangkat terus sampai dikeluarkan keluar makam Baqi. Nah ini karena apa tadi? Orang-orang yang berlebihan dalam beragama tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sudah 10 menit lagi ya sampai jam 9. Tadi katanya jam 9 sudah harus selesai nggih. Nah ini masih 10 menit. Pokoknya sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum laporan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak? Benar? Ibu-ibu? Ya. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini saya tutup terlebih dahulu. Dan setelah itu kalau misalnya ada lain-lain yang ingin disampaikan, bisa langsung disampaikan. Kalau hada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalami ma yasnu wastabiqul khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.